terbunuhnya sang ayah di Perang Badar. Peperangan yang tidak seimbang. Kaum muslimin berjumlah 314 orang, sementara kufar Quraisy berjumlah 950 pasukan. Dalam Perang Badar, tersebutlah seorang sahabat bernama Abu Ubaidah yang berperang penuh keberanian. Beliau menerjang musuh. Orang-orang kufar Quraisy segan berhadapan, bahkan mereka takut menghadapi pejuang ini. Karena Abu Ubaidah berperang, tidak ada rasa takut untuk mati. Tatkala perang berkecamuk, tiba-tiba ada di antara tentara Quraisy yang berusaha menghadang Abu Ubaidah. Beliau pun menghindar dari hadangan tentara tersebut dan berusaha menjauh. Tetapi upaya tersebut tidak mendapatkan hasil. Tentara Quraisy tersebut senantiasa mengikuti kemana Abu Ubaidah pergi, bahkan menghadangnya penuh dengan berani. Di waktu di mana Abu Ubaidah dalam keadaan sempit dan susah untuk menghindar, maka Abu Ubaidah mengayunkan pedangnya dan menebas orang tersebut. Tersungkurlah tentara Quraisy itu. Ternyata tentara itu adalah Abdullah bin Jarrah, ayah dari Abu Ubaidah. Beliau tidak membunuh ayahnya. Yang beliau bunuh adalah kesyirikan yang ada pada pribadi ayahnya, yang dengannya Allah menurunkan wahyunya. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Quran, Surat Al-Mujadilah, ayat 22. Abu Ubaidah adalah seorang sahabat yang berperawakan tinggi, kurus, dan berwajah tampan. Orang yang melihatnya akan merasa senang dan membuat jiwa tenang dan ingin selalu berjumpa dengannya. Beliau sangat tawadu, pemalu, tetapi jika keadaan harus memaksa beliau untuk bertindak dan berbuat, maka ia bergegas melakukan bagaikan singa yang hendak menerkam mangsanya. Abu Ubaidah bernama Amir bin Abdullah bin Jarrah al-Qurashi dan memiliki kunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, 3 orang yang merupakan pemuka orang Quraisy dan sangat dihormati akhlak mereka, mulia, pemalu. Jika mereka berbicara kepada kalian, tidak akan berdusta. Jika kalian berbicara dengan mereka, mereka pun tidak mendustakan kalian. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Menurut tarikh, Abu Ubaidah termasuk orang yang pertama masuk dalam agama Islam. Beliau masuk Islam setelah mendapat ajakan Abu Bakar As-Siddiq, sehari setelah Abu Bakar menyatakan keislamannya. Setelah itu, berturut-turut diikuti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mad'un, dan Al-Arqam bin Abil Arqam. Mereka semua masuk Islam di hadapan Rasulullah dan mengumumkan keislaman mereka, dan merekalah tonggak dan pilar umat ini. Suatu ketika, datanglah utusan dari orang-orang Nasrani kepada Rasulullah. Mereka pun berkata, "Wahai Abul Qasim," yakni panggilan untuk Rasulullah, "utuslah kepada kami seorang laki-laki dari sahabatmu yang engkau ridhoi untuk menjadi hakim dan penengah di antara kami dalam suatu urusan yang kami miliki dari harta kami yang kita berselisih di dalamnya, karena kaum muslimin di hadapan kami sangat terhormat dan kami ridho dengan kalian." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Datanglah nanti sore, niscaya aku akan kirim orang yang kuat dan terpercaya." Omar berkata, "Maka aku datang untuk sholat duhur di awal waktu, dan aku tidak berharap untuk memperoleh jabatan sebagai pemimpin kecuali waktu itu. Dan harapanku adalah orang yang dipilih Rasul adalah aku." Sesudah sholat duhur, maka baginda Nabi menoleh ke kanan dan ke kiri. Maka aku pun berusaha menampakkan diriku, sehingga baginda Nabi melihatku. Nabi kembali menengok ke kanan dan ke kiri. Kemudian beliau melihat Abu Ubaidah dan memanggilnya dan berkata, "Pergilah bersama mereka."
orang-orang Nasrani, dan jadilah penengah di antara mereka. Hakimilah apa yang mereka perselisihkan dengan adil. Maka aku, Umar, berkata, Abu Ubaidah lah yang telah meraihnya. Sesudah Rasulullah wafat, maka Umar berkata kepada Abu Ubaidah, Bentangkanlah tanganmu, wahai Abu Ubaidah, karena aku mendengar Nabi bersabda, tiap umat memiliki orang yang dipercaya, dan sesungguhnya orang yang terpercaya untuk umat ini adalah Abu Ubaidah. Maka beliau menjawab, Aku tidak akan maju, dan di depanku ada orang yang diperintah Rasulullah untuk menjadi imam sholat, dan kami akan mempercayakannya sampai wafat. Kemudian Abu Bakar dibaiat dan kaum muslimin pun sepakat untuk membaiatnya. Menjelang wafat, Abu Ubaidah berwasiat kepada tentaranya, dan waktu itu beliau berada di negeri Syam. Sesungguhnya, aku berwasiat kepada kalian, dan kalian akan semakin baik selama kalian memegangnya, yaitu dirikanlah sholat, berpuasalah Ramadan, bersedekahlah, berhajilah, dan berumrahlah, dan lakukanlah saling memberi nasihat. Nasihatilah pemimpin kalian, dan janganlah kalian curangi mereka, dan janganlah kalian mencampakkan dalam kebinasaan karena dunia. Tidak lama sesudah beliau memberi nasihat, ajal pun menyongsongnya. Semoga Allah meridainya dan meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam.